Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adania Aula Banati dari kelas PGMI 4D UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber mengenai inovasi pendidikan, lebih tepatnya di lembaga pendidikan. Dalam inovasi ini memiliki judul Pementasan Teater sebagai Pengembangan Karakter Disiplin dan Pengembangan Bakat melalui Ekstrakurikuler Teater Diman Satu Nganjuk. Mari simak video wawancara berikut ini. Baik, di samping saya sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai mengenai inovasi pendidikan. Beliau memiliki nama Bapak Bustami Yahya dan saat ini merupakan guru ekstrakurikuler Teater Man Satu Nganjuk. Terima kasih kepada Bapak Yahya karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Dari judul inovasi yang telah beliau kembangkan yaitu Pementasan Teater sebagai Pengembangan Karakter Disiplin dan Pengembangan Bakat melalui Ekstrakurikuler Teater Diman Satu Nganjuk. Baik, kepada Bapak Yahya untuk mempersingkat waktu bisa langsung ke wawancara nggih. Mengenai inovasi ini, boleh Anda ceritakan asal muasal atau faktor penyebab dibuatnya inovasi ini? Asal muasalnya ya karena satu latar belakangnya di Citra Teater itu kan nggak cuma seni peran, sehingga kita perlu wadah agar bakat anak-anak itu semuanya tertampung atau terwadahi, yaitu dengan membuat satu pertunjukan yang disaksikan secara umum dan ditiketkan. Nah, akhirnya bakat anak-anak yang misal bakatnya di busana atau tata busana, tata rias, marketing dan keproduksian, keaktoran, musik itu semuanya bisa tertampung lewat seni pertunjukan. Jadi latar belakangnya seperti itu. Nanti di dalam rentang waktu proses 3 bulan itu ada target-target yang harus dipenuhi oleh masing-masing tim, baik busana, merias, maupun aktor, musik, dan lain sebagainya. Oke, baik. Yang kedua yaitu kapan inovasi mengenai seni teater ini dicetuskan atau dirancang? Mulai eh, mulainya itu dari 2012, tapi penyempurnaannya baru menjadi hal-hal yang disiplin dan lebih struktural itu 2015. Jadi digunakannya keefektifan itu mulai 2015 ya? Baik. Untuk keterlibatan pembuatan ekstrakurikuler ini, siapa saja yang membantu dalam pembuatan ekstrakurikuler ini? Kalau pembuatannya ya kolaborasi sih, jadi kadang alumni juga dilibatkan karena mau nggak mau kan harus ada support dari alumni. Pembina juga membantu dalam segi komunikasi dengan kelembagaan. Pembina pembina ekstra, kalau saya kan pelatihnya, pembina ekstranya nanti komunikasi dengan sekolah. Baik. Jadi bagaimana proses awal dicetuskannya inovasi ini? Awal itu dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu nanti terkait eh, pelaksanaan, lalu tujuan kegiatan, terus siapa saja targetnya itu, jadi mulai dari perencanaan. Setelah perencanaan baru proses itu sekitar tiga bulan atau 2,5 bulan sampai ke pertunjukan. Untuk cara kerja atau penggunaan seni pertunjukan ini boleh diceritakan? Cara kerjanya jadi dari perencanaan awal, jadi anak-anak itu
anak-anak itu kan sudah dibagi tim, sudah dibagi kelompok, lalu dia eh, dalam rentang waktu dua setengah bulan sampai 3 bulan itu dia bikin semacam targetan. Setiap pertemuan misalnya seminggu 3 kali, itu dalam kurun waktu 2,5 bulan atau katakanlah 3 bulan, dalam waktu 3 bulan itu 1 minggu 3 kali pertemuan, dia ngapain saja, dia bikin perencanaannya di situ, dia bikin schedule-nya di situ, dan target capaiannya apa, sehingga latihan harus berpatok pada jadwal tersebut. Misal hari ini kita mendesain busana atau aktor 1 sampai 3, aktor A, B, C. Nah ini desain harus sudah jadi pada hari itu dan sudah ACC untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Misal minggu depannya nanti pembelanjaan, untuk minggu depannya lagi jahit, minggu depannya lagi diaplikasikan ke aktor, ada penyempurnaan, ada revisi dan sebagainya. Jadi untuk alat, bahan ataupun kostum-kostum mereka sendiri yang membuatnya. Ya, bikin sendiri. Dalam proses penyutradaraan, ada beberapa tim yang saling bekerja sama. Pemeranan, tata rias dan busana, tata cahaya, setting panggung, dan musik. Dalam sebuah pementasan, tim artistik tidak akan berjalan tanpa adanya tim produksi. Ibaratnya, seorang sutradara beserta tim artistik adalah pembuat produk pertunjukan. Sedangkan tim produksi memiliki tugas untuk mempublish serta memasarkan produk pertunjukan kepada calon penonton maupun suksesor lainnya, seperti perizinan, sponsorship, dan donatur pertunjukan. Kemudian bagaimana cara menjelaskan atau mensosialisasikan ekstrakurikuler ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan? Saat pihak-pihak yang berkepentingan mungkin dari pertama dari kepala sekolah itu kita mengajukan proposal kegiatan dulu. Kalau proposal kegiatan sudah di ACC, nanti baru kita berangkat ke hal-hal yang lain. Misal bikin proposal sponsor, bikin surat izin ke orang tua. Kita di dalam proposal itu kita jelaskan kegiatan kita ini apa, tujuannya apa, poin plusnya apa, dan daya tawarnya apa. Jadi baik orang tua siswa, kepala sekolah maupun pihak sponsor atau donatur itu semuanya mengerti tujuan kegiatan ini dengan baik lewat proposal. Oke, baik. Kemudian manfaat atau perubahan yang nyata dari inovasi ini apakah sudah terlihat? Perubahannya adalah meskipun melatih kedisiplinan tidak seperti pada ekstra lain, tapi dengan patuh terhadap jadwal yang mereka buat sendiri dan mereka pertanggungjawabkan sendiri, serta didampingi dengan evaluasi yang ketat, mereka itu akhirnya terbiasa disiplin dalam penggunaan. Atau misal dia merencanakan desain, nanti kebutuhan belanjanya berapa, dan dia mengajukan di proposal uang berapa yang dibutuhkan untuk membuat busana ini misalnya, akhirnya dia harus patuh. Misal saya bikin busana ini 300.000, mau nggak mau, cukup nggak cukup, 300.000 itu harus selesai dalam pembuatan busana. Jadi dia harus cerdas, harus smart dalam mengelola keuangan. Kecerdasan pengelolaan keuangan itu kan juga bagian pembelajaran dari kedisiplinan. Jadi itu contoh kecilnya, belum lagi di tim yang lain baik rias, musik, aktor. Oke, baik. Jadi kalau untuk dananya? Dana pertama, dana itu dari madrasah. Madrasah itu ada kita ngajukan berapa, misal
Kalau dana masuk itu kan banyak sumbernya, pertama dari madrasah, sponsor, donatur, tiket yang dijual. Dari madrasah itu biasanya ya sekitar rentang 2 sampai 3 juta. Terus nanti dari sponsor kebutuhannya mungkin sekitar 5 juta. Dari donatur ini variatif. Dari tiket biasanya kita per pertunjukan itu disaksikan 200 orang. Nah, kalau pertunjukan 4 kali berarti kan 800 orang. Itu tiket kita kalikan per pertunjukan 15.000. Jadi dari sumber tersebut insya Allah sudah mengcover seluruh kebutuhan. Baik, setelah dilakukan inovasi tersebut, tentunya kan sudah ada manfaat atau dampak ya. Siapa saja sih yang menyatakan atau sudah merasakan manfaat dari inovasi ini? Mungkin ada testimoninya. Kalau testimoni itu kadang, nah ini Pak, testimoni maksudnya kalau keberhasilan, kalau dalam bentuk prestasi itu ini salah satu saja. Salah satunya itu prestasi yang didapat itu kan mampu menunjang mereka untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ketika mereka berhasil dalam proses itu disiplin mempresentasikan dengan baik, ada peluang mereka untuk kita ikutkan lomba yang tingkatnya nasional. Nah, karena kerjanya sudah bagus, nanti di lomba itu kebetulan kita ikutkan festival teater pelajar nasional kemarin itu di Surabaya. Di situ ada beberapa kategori penilaian, baik juara 1, 2, 3, ada beberapa penghargaan nominasi, contoh artistik terbaik, sutradara terbaik, dan juga aktor aktris terbaik, naskah terbaik. Nah, kalau mereka dapat nominasi ini, mereka akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti yang akan dipergunakan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kebetulan kemarin itu artistik dapat, terus sutradara dapat, aktor, aktris dapat. Jadi mereka ini punya poin plus untuk prestasi non akademik yang ditawarkan ke perguruan tinggi. Tuh. Kalau untuk manfaat seumpama dari guru, manfaat dari kan tadi membentuk kedisiplinan juga ya. Apakah dari guru ada juga yang memiliki dampak, maksudnya sudah berdampak pada kedisiplinan saat mengikuti pembelajaran atau Akhirnya anak-anak yang terbiasa komunikasi kelompok di teater, bekerja di teater dengan komunikasi kelompok yang seperti tadi, ketika di kelas ada mata pelajaran misal bahasa Indonesia salah satu pelajarannya itu kan juga ada drama, ada sendera tari juga. Nah, atau proyek kesenian itu juga ada sendera tari. Nah, di situ mereka di masing-masing kelas itu bisa jadi pionir, bisa jadi pimpinan dari kelompok-kelompok mereka. Jadi guru bahasa Indonesia atau guru kesenian itu merasa terbantu karena anak-anak ini sudah punya pengalaman melakukan pertunjukan. Jadi bisa dikatakan bahwa manfaat dari mengikuti ekstrakurikuler ini sudah bisa dirasakan oleh guru ya. Guru-guru sudah mengerti. Kemudian untuk hambatan atau tantangan dari inovasi ini, apakah ada? Tantangannya adalah karena ini kolaboratif maksudnya yang menjadi pilar utama itu bukan hanya pelatih saja tapi anak-anak sendiri. Jadi anak-anak itu harus benar-benar mampu merencanakan anggaran dananya dan pengerjaannya dengan tepat, bahan yang tepat, dengan uang yang tepat, dengan waktu yang tepat sehingga tidak membengkak. Kalau membengkak nanti itu akan yaitu menambah dana lagi. Jadi anak-anak ini harus didampingi secara ekstra dalam perumusan tersebut sehingga tidak terjadi pembengkakan anggaran.
Nah, untuk mengatasi hambatan atau tantangan dari ekstrakurikuler tersebut. Ya itu tadi, akhirnya kita perlu kolaborasi sama alumni. Misal alumni ini sudah sukses di mana, karena dia sekarang sudah jadi perias profesional. Kita undang juga agar mampu memberi wawasan ke adik-adiknya mengenai pembekalan ini. Terus misal ini dia sudah sering mengadakan event, kita tarik alumni ini untuk menggandeng adik-adiknya untuk share ilmunya biar pengalaman itu terus berjalan. Jadi solusinya yaitu kolaborasi juga dengan alumni sehingga tantangan itu bisa dilewati dengan baik. Oke, baik. Mungkin sekian dahulu wawancara mengenai inovasi ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Yahya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pementasan teater sebagai pengembangan karakter disiplin dan pengembangan bakat melalui ekstrakurikuler teater Diman 1 Nganjuk telah memenuhi kriteria inovasi pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan. Dalam inovasi ini sudah tercukupi kata kunci inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, baru. Dibentuknya ekstrakurikuler teater Diman 1 Nganjuk merupakan hal yang baru dan belum pernah dipakai sebelumnya pada sekolah ini. Yang kedua, kualitatif. Dengan menggunakan ekstrakurikuler teater, diharapkan dapat menampung bakat dan kreativitas para siswa sehingga mereka dapat mengembangkan skill tersebut. Karena sebelumnya masih banyak bakat yang belum tertampung secara baik. Terbukti, dengan ekstrakurikuler teater, bakat mereka dapat digunakan dan dikembangkan. Yang ketiga, hal. Metode dan teknik yang digunakan dalam ekstrakurikuler ini menjadikan peserta didik ikut andil dalam setiap prosesnya, sehingga mereka dapat terjun secara langsung untuk nantinya akan terbentuk sebuah teater yang dapat mereka tampilkan. Yang keempat, yaitu kesengajaan. Narasumber menyadari bahwa masih banyak bakat siswa yang belum tersalurkan dan terwadahi secara tepat. Maka dari itu, ekstrakurikuler ini memperkenalkan kepada mereka cara mengembangkan bakat yang telah mereka miliki. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan. Dengan ekstrakurikuler ini, mereka dapat meningkatkan kemampuan yang telah mereka miliki sebelumnya dan bahkan menambah wawasan. Yang keenam, yaitu tujuan. Memiliki tujuan untuk menampung dan mengasah bakat para siswa agar nantinya dapat dikembangkan bakat tersebut sehingga mereka akan lebih percaya kepada diri mereka dan yakin pada diri mereka. 5 hal yang menjadi karakteristik inovasi, yaitu yang pertama, keuntungan relatif. Siswa merasakan senang ketika mengikuti ekstrakurikuler ini karena dapat mengembangkan mereka dan mendapatkan ilmu baru. Bagaimana mengembangkan dan menyusun strategi untuk pementasan teater. Yang kedua, kompatibel. Ekstrakurikuler ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena dengan ekstrakurikuler ini mereka dapat belajar hal baru seperti cara pembuatan proposal teater, pembuatan kostum, dan memikirkan ide yang nantinya akan ditampilkan melalui pementasan teater. Yang ketiga, kompleksitas. Dengan metode pengembangan ini, siswa dapat mendapatkan arahan dari pembimbing sehingga mereka dapat mempraktikannya secara langsung bagaimana menyusun dan mengembangkan bakat. Yang keempat, triabilitas. Ketika menyusun pementasan, akan dapatnya sendiri. Namun,
tetap sesuai dengan arahan dari pembimbing. Dan yang kelima, amati. Siswa dapat mengamati dan mempraktikkan setiap proses yang akan mereka lakukan untuk pementasan teater itu.